Baik, terakhir kemarin kita selesai di bagian ini, anak belajar dari lingkungannya ya. Kemarin sudah saya sampaikan. Jadi hal yang penting adalah anak itu harus diajar tentang toleransi, tentang dorongan, kita harus memuji, memperlakukan baik, perlakuan baik dengan rasa aman, juga kita dukung, maka dengan dibesarkan dengan kasih sayang, maka anak-anak itu akan belajar hal yang positif dan baik. Jadi anak-anak itu belajar dari lingkungannya. Saya sedikit cerita sebelum masuk ke dalam tentang peran Allah dalam keluarga, kita akan belajar. Sebelum masuk ke sana, saya sedikit cerita tentang saya sendiri, ya supaya kalian bisa belajar juga. Saya belajar dari lingkungan saya belajar dari keluarga saya, dan saya belajar dari lingkungan saya tinggal pada saat itu. Saya sudah sampaikan berkali-kali, saya orangnya dulu itu memang pendiam, tidak suka berbicara, namanya pendiam ya, tentu tidak suka bicara atau juga pemalu, serta saya itu gagap berbicara. Tidak seperti kalian ya, seperti Dimas gitu ya, lancar sekali dan fasih sekali berbicara. Tapi itu karena lingkungan saya seperti itu, orang tua saya seperti itu. Jadi inilah yang memicu saya menjadi kemudian seperti saya sebutkan tadi di atas. Jadi anak-anak butuh yang namanya anak itu dibesarkan dengan cara yang baik. Oke ya, ini kemarin kita sudah bahas. Jadi kita belajar dari lingkungan kita masing-masing. Ya, siapapun kita belajar dari lingkungan kita masing-masing. Jadi temuilah atau carilah lingkungan yang positif, komunitas yang positif, komunitas yang baik, ya agar kalian bisa belajar banyak dari sana. Oke, Karen, oke ya, Karen sudah hadir. Tadi belum saya panggil namanya, sekarang sudah hadir. Ben juga ya, oke. Welcome, Karen dan Ben. Oke, sekarang kita sudah belajar ini kemarin. Jadi catat baik-baik hal ini tidak akan saya ulang-ulang dan ini pun tidak akan Anda temukan di buku lain. Ya, ini saya sampaikan kepada Anda. Kelak nanti Anda akan jadi orang tua, jadi didik dan besarkanlah anak-anakmu dengan seperti ini. Ya, jangan celaan, jangan dengan permusuhan, jangan dengan pencemooh, jangan dengan penghinaan. Kalau kau ajar dengan celaan, kalau kau ajar dengan permusuhan, kalau kamu ajar dengan cemoohan dan penghinaan, maka itu akan berbahaya bagi yang mengajar, bagi orang tua juga. Oke ya, lanjut kita masuk kepada peran Allah dalam keluarga. Inilah peran sebenarnya. Sebelum kita masuk ke perannya, paling tidak kalian tahu dulu apa itu fungsinya dulu ya, fungsi keluarga menurut iman Kristiani. Kemarin kita sudah belajar tentang fungsi umum, sekarang fungsi keluarga menurut iman Kristiani. Siapa yang masih ingat? Sebutkan 5 di antara 9 fungsi keluarga yang kita pelajari minggu lalu. Ada 9 fungsi keluarga, sebutkan 5 di antaranya. Siapa yang bisa? Siapa yang masih ingat? Budi Dharma, silakan. Saya nggak ingat, Mister. Oh, oke. Angel. Salah satunya itu fungsi pendukung, bukan, Mister? Kalau nggak salah ingat. Ya nanti, oke. Kania itu, Kania. Kata, sebentar ya, kita dengarkan dulu. Kania, silakan buka kamera. Sebutkan 5 di antaranya. Fungsi biologis, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi edukatif, fungsi religius. Oke. Baik ya. Ada 5 fungsi. Fungsi afeksi, biologis, edukasi, protektif, religius. Ada 5. Ada 9 sebenarnya. Saya tadi minta 5 saja. Pasti kalian sudah tahu 9-9-nya. Sekarang kita masuk ke fungsi keluarga menurut iman Kristiani. Nah ini dia. Kalau menurut iman Kristiani sedikit sekali ya.
Artinya tidak banyak, tapi ini utama. Ya, sudah. Oke, ini fungsi keluarga menurut iman Kristiani. Pertama, teman sekerja Allah. Boleh Anda buka halaman 3 ya di PDF Anda. Jadi, saya jelaskan saja biar cepat ya. Teman sekerja Allah di sini mencakup dua hal. Ya, teman kita adalah teman sekerjaan Allah. Keluarga kita adalah teman sekerjanya Allah. Dua hal yang mencakup hal ini. Yang pertama adalah kita diminta untuk mengelola. Artinya Allah itu menciptakan alam semesta dan isinya. Mulai dari hari pertama sampai hari ke-6, hewan-hewan dan manusia diciptakan. Kita diminta mengelola. Itu artinya teman tadi. Tuhan penciptanya, Tuhan yang membuat, dan lalu kemudian kepada kita untuk pengusahanya. Kita yang pengusahanya, kita yang mengelola. Jadi kepada kita semua diberikan keterampilan, diberikan keterampilan, bahkan diberikan yang namanya talenta untuk mengelola. Itu tugas yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita. Fungsi keluarga yang pertama adalah mengelola. Lalu kemudian setelah itu mengelola, yang kedua adalah bertanggung jawab atas kelolaan itu. Tidak boleh kita kelola dengan cara yang salah. Ya, kita kelola, kita bertanggung jawab, lalu berikutnya kita melestarikannya. Jadi itu fungsi keluarga menurut iman Kristiani. Di dalam alam semesta ini, kita diminta mengelola dan melestarikan dengan tanggung jawab. Oke ya. Pertama, mengelola tanah. Jadi tidak ada manusia yang mati karena kelaparan. Ya, kalau dia masih punya tanah, dia bisa masih mengelola tanah itu untuk dia makan. Kemudian dia bisa melestarikan tanah itu untuk bisa mendatangkan uang. Caranya apa? Seperti Bali, kita melestarikan budaya, bahkan alam semesta kita buat, kita kelola dan kita lestarikan, mendatangkan orang atau pariwisata, mendatangkan uang. Ya, kemakmuran pun terjadi. Jadi kita yang diberikan keahlian, kepintaran, mari kita kelola, mari kita lestarikan tanah atau alam semesta. Oke ya? Saya tidak setuju dan tidak setuju dan sangat melawan bagi anak-anak yang membuang sampah sembarangan. Coba lihat, hari ini buang sampah, besok buang sampah, besok buang sampah. Lama-lama kemudian menumpuk sampah itu. Lalu apa yang akan terjadi dari sampah itu? Coba kalian analisa. Kita buang sampah sembarangan kemudian menumpuk. Apa akibat dari sampah itu? Kira-kira apa? Coba analisa. Kira-kira apa yang akan terjadi dari sampah-sampah yang kita buang? Oke, satu orang. Budi Dharma. Saya kembali ke Budi Dharma. Budi Dharma, apa yang akan terjadi apabila kita buang sampah terus-menerus dengan sembarangan akibat dari buang sampah itu? Akibatnya yang pertama itu sampah tentu saja akan menumpuk, dan setelah menumpuk akan menyebabkan pencemaran udara, karena basically sampah itu kan mengeluarkan bau yang tidak sedap, jadi akan menyebabkan pencemaran udara yang akan berdampak pada kesehatan kita. Nah, yang berikutnya itu pasti kalau sudah ada sampah menumpuk, pasti lingkungan kerja juga pasti tidak akan nyaman, dan semisalnya sampahnya itu sudah terlalu banyak, itu pasti tentu saja akan merambat ke hal-hal yang lain, seperti contohnya air, dan menyebabkan pencemaran air. Seperti itu, Mister. Oke, terima kasih Bu Dharma, mantap ya. Jadi banyak hal yang akan berpengaruh. Pertama, udara, air. Ya, dua ini sangat dibutuhkan ya, udara dan air. Yang kita sangat butuhkan itu yang tercemar. Jadi kita pun menjadi dapat permasalahan dari dua hal ini. Karena air dan udara itu sumber daripada manusia. Oke, kembali ya ke topik. Jadi Bapak sangat
sangat marah terhadap mereka yang membuang sampah sembarangan karena tidak bisa mengelola tanah, kemudian menjadi yang namanya tidak bisa melestarikan alam. Ya, kan tugas kita di sini adalah mengelola dan melestarikan alam. Ya, ini tugas kita memanfaatkan. Jadi dari sampah-sampah pun kita bisa manfaatkan. Kita kelola, kita olah, kemudian bermanfaat bagi sekitar. Oke, berikutnya. Jadi ini tugas sebagai keluarga ya, menurut iman Kristiani. Lalu berikutnya adalah lembaga pendidikan utama dan pertama. Pertanyaannya buat kalian, silakan satu orang menjawab. Mengapa menurut iman Kristiani keluarga itu adalah lembaga pendidikan utama dan pertama? Why? Saya minta mungkin Samuel. Oke, Dimas, oke, Dimas angkat tangan. Silakan Dimas, mengapa keluarga merupakan? Ya, kalau menurut Dimas, Mister, keluarga kenapa merupakan yang pertama, pendidik utama dan yang pertama karena kan pertama kali waktu kita kecil, waktu masih baby, terus sebelum kita bisa masuk ke sekolah kayak misalnya playgroup itu kan yang pertama dan yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Jadi yang pasti yang akan memberikan pembelajaran paling banyak dan yang akan memberikan kita seperti fundamental kita dalam hidup dan prinsip-prinsip hidup kita adalah keluarga. Jadi yang paling utama itu keluarga. Walaupun misalkan nanti kita sebagus apapun nih di sekolah, sekolah yang ikuti oleh si anak ini ataupun sebagus apapun si gurunya ini mengajari anaknya, tapi kalau misalkan memang dari rumahnya atau dari keluarganya itu dia tidak diajarkan dengan baik, tidak ada prinsip-prinsip yang baik, fundamental yang baik, pasti juga akan percuma. Jadi menurut saya setuju dengan keluarga dan pendidik utama dan pertama, Mister. Oke, good ya. Cukup satu orang saya tanya sudah lengkap. Jadi betul apa yang katakan Dimas, semua bermula dari keluarga. Utama dan pertama dari keluarga. Apapun itu, seperti 9 fungsi keluarga ya, tentang protektif, tentang penerimaan, tentang kasih, tentang sosialisasi, semua ada di keluarga. Kalau kita belajar ke 9 fungsi keluarga itu dan kita dapat dari keluarga, maka ya, kalaupun kita keluar dari keluarga, kita bisa membawa diri kita. Memang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Lalu kemudian kita memang, kalaupun kita bergaul, carilah pergaulan yang baik ya. Seperti yang diajarkan dari keluarga, carilah pergaulan atau komunitas yang baik. Maka kita akan ya diberkati, bahkan jalan kita akan lurus dan mulus, itu pasti ya. Baik. Jadi inilah fungsi yang pertama, fungsi keluarga yang pertama adalah teman sekerja Allah, yang kedua menjadi lembaga pendidikan utama dan yang pertama. Saya sedikit cerita tentang kejadian atau pola pendidikan yang ada di Ibrani atau di Israel ya, bangsa Ibrani. Nah, bangsa Ibrani sangat jelas menekankan walaupun duduk, berdiri, berjalan, ya, sedang posisi apapun, anak itu harus mendapat didikan. Didikan yang pertama diajarkanlah didikan Taurat. Ya, Taurat yang diajarkan. Apa itu Taurat? Itu adalah perintah Tuhan. Kalau kalian tahu Taurat Tuhan itu perintah-perintah Tuhan. Kalau kalian fokus kepada keluaran, itu perintah-perintah Tuhan yang sangat detail di situ. Perihal tentang makan, perihal tentang budak, perihal tentang ibadah, semua lengkap di sana. Itulah yang diajarkan oleh orang-orang Ibrani kepada anak-anaknya. Bagaimana mereka takut akan Tuhan di keluarga. Jadi ada usia-usia tertentu. Nanti kalau sudah lolos dari keluarga, boleh mereka melanjutkan pendidikan di sinagoge atau di pendidikan yang lain. Jadi, kenapa orang-orang Ibrani, orang Israel, jenius dan pintar? Karena memang pola didiknya benar. Ya, pola didiknya benar. Memang saya pernah baca buku apabila ada ibu sedang mengandung, lalu kemudian dia belajar matematika, ekonomi, akuntansi, belajar seperti itu, membaca buku dan sebagainya. Sedikit banyaknya hal itu akan tertular kepada bayi yang dalam kandungan. Saya pernah baca buku seperti itu. Jadi orang-orang Ibrani juga melakukan itu. Mereka memang selain mereka suka makan ikan dan sebagainya untuk gizi anaknya, mereka belajar akan matematika dan sebagainya. Supaya
sedikit banyak akan masuk ke dalam kandungan anak. Anak itu akan jenius dan pintar. Jadi saya tidak heran melihat orang Ibrani, orang Israel menjadi penemu-penemu karena mereka pintar-pintar begitu. Karena memang dari kecil sudah dididik semacam itu. Jadi itulah makanya kita mengangkat fungsi keluarga yang pertama adalah lembaga pendidikan utama dan pertama. Semua belajar dari keluarga. Masalah apa? Masalah biologis, belajarlah dari keluarga. Masalah apa? Masalah ekonomi, belajarlah dari keluarga. Keluarga pasti mengajari kita. Oke ya, bagaimana cara menabung? Orang tua saya, sejak saya masih kecil diajari menabung. Saya menggunakan bambu. Kalau kalian tahu bambu ya, bambu itu kami bersihkan, lalu kemudian ada ya kuku-kukunya itu kan ya, dilubangi di atas, lalu kemudian masukkan uang koin. Kami diajarin, bahkan sampai sekarang saya terdidik akan menabung. Selain ada di ATM, juga ada di tabungan yang saya masukkan tiap harinya. Kenapa saya begitu? Karena dari dulu memang dididik seperti itu. Kemudian besar seperti ini, jangan heran, Pak John kok nabung begituan, kan bisa deposit, misalkan menjadi investasi dan sebagainya. Memang dari dulu begitu dididik. Mau tidak mau ngikut, masih mengikuti. Karena itu baik, ya saya ikuti. Bahkan istri saya saya didik begitu, bikin tabungan. Ini uang belanja dan sebagainya. Saya didik, saya kasih uang belanja, kemudian sisanya silahkan masukkan ke dalam tabungan. Ya, kemudian ya waktu kita butuh mau pulang kampung, kita butuh cukup untuk transport dan pulang pergi dan sebagainya, beli oleh-oleh cukup semua. Karena sudah tercukup. Oke ya, jadi yang saya mau menyampaikan, di keluargalah tempat kita mendapatkan semua. Ya, jadi yang nilai yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam keluarga, jangan kemudian rusak oleh pergaulan yang buruk di lingkungan sekitar ya. Jangan sampai begitu. Oke, berikutnya. Wadah kepada semua anggota keluarga. Nah, ini dia. Ini adalah wadah atau tempat yang utama. Adalah keluarga, mulai kita mencurahkan cinta kasih, bersaksi, atau menceritakan kebaikan Tuhan di dalam keluarga lah tempatnya yang pertama. Bukan di gereja, bukan di sinagoge, bukan di masjid, bukan di pura, tapi pertama-tama ada di keluarga. Masalah-masalah rohani pun apapun itu ya. Dan jelas, wadah mengekspresikan kasih dan kesetiaan dan saling menghormati ada di keluarga. Jadi inilah fungsi keluarga menurut iman Kristiani. Memang secara umum ada 9, tetapi ini lebih kepada penekanan karakter dan sosialisasi kita. Satu sosial kita ya. Kalau kita bisa menjadi teman Allah, maka kita pasti mengasihi lingkungan kita di mana kita tinggal. Kalau kita tahu bahwa keluarga kita pendidikan utama dan pertama, apapun masalah kita kembalikan ke rumah. Bukan kita melampiaskan ke keluarga lain atau bercerita ke keluarga lain. Tidak boleh menceritakan keluarga kita ke keluarga lain atau menceritakan kesalahan-kesalahan keluarga kita ke keluarga lain. Tidak boleh seperti itu. Ya, apapun yang sedang terjadi di keluarga, selesai di keluarga. Jangan sampai hal itu kita cerita ke orang lain. Orang lain tahu keluarga kita itu sangat tidak baik. Ya. Baik, lanjut ya. Inilah peran fungsi keluarga menurut iman Kristiani. Sampai sini paham ya? Sekarang kita masuk kepada hal yang paling inti. Peran Allah dalam kehidupan keluarga. Mari buka halaman 4 ya di PDF-nya. Ini peran Allah dalam kehidupan keluarga. Ini sangat inti. Berarti penting saya jelaskan bahwasanya di dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai 25 sangat jelas terciptanya keluarga atau berkeluarga itu adalah Tuhan yang membentuk, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang membentuk keluarga itu, Adam dan Hawa. Jelas Adam dan Hawa. Dikatakan Hawa yang disebut perempuan, Adam yang disebut laki-laki. Jelas ya, laki-laki dan perempuan. Jelas Tuhan sebutkan itulah cikal bakal keluarga. No, laki-laki dengan laki-laki tidak ada di Bible itu. Perempuan dengan perempuan tidak ada. Jelas di sana. Hawa yang disebut ibu. Itu jelas dalam bahasa Ibrani-nya.
Adam diambil dari tanah yang disebut manusia itu, yaitu laki-laki. Jelas ya. Jadi jangan sampai kita karena toleransi, oh karena aku cinta toleransi, ya sudahlah aku sedikit kompromi lah terhadap pernikahan. Saya jelaskan nih, pernikahan LGBT. Oke lah aku kompromi. Oke, saya tanya kalian dulu supaya saya tidak salah nih. Nanti kalau kita salah paham, salah pengertian bisa kita bertengkar di sini. Menurut kalian, apakah karena toleransi? Apakah karena toleransi kita, menurut kalian kita junjung memang nilai toleransi ini, kita junjung nilai toleransi. Lalu kemudian pertanyaannya, di bawah payung toleransi, apakah kalian setuju akan pernikahan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, di bawah payung toleransi? Apakah kalian kemudian setuju pernikahan laki-laki, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan? Oke, Angel Claudia, silakan. Pendapatnya bagaimana? Gimana, Mister? Kita sedang di bawah nilai atau payung toleransi. Toleransi kan kita ya berbuat baik sama orang nih. Berbuat baik, itulah toleransi ya. Kita tidak menyinggung orang, artinya kita tetap toleransi. Di bawah payung toleransi, apakah kita setuju dengan pernikahan yang sejenis, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan? Menurut Claudia tadi gimana? Apakah kamu setuju atau tidak? Enggak, Mister. Alasannya? Sampaikan saja. Jawabannya tidak setuju. Kalau menurut saya, Ya. Mister, karena laki-laki ditakdirkan dengan perempuan. Karena itu Tuhan membuat Hawa dan Adam agar saling melengkapi. Oke, cukup ya. Oke, satu orang saja saya tanya ya. Jadi apapun alasannya ataupun toleransi yang menjadi dasarnya, kita tidak boleh kompromi. Setuju ya? Siapa yang setuju? Setujukah kalian nikah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan? Pasti tidak setuju ya, semuanya kita sepakat ya. Kalau kita sepakat hal ini, kita lanjut nih. Ya, kita tidak boleh kompromi dan tidak boleh setuju akan pernikahan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jelas di kejadian ini, inilah peran Allah di sana. Sangat ditekankan Tuhan bahwa pernikahan terjadi antara Adam dan Hawa. Jelas dalam bahasa Ibrani-nya, Hawa disebut ibu atau perempuan. Ibu daripada makhluk hidup atau manusia. Arti itu jelas Tuhan sampaikan di dalam bahasa Ibrani-nya menerangkan seperti itu. Adam adalah manusia, yaitu laki-laki itu akan menikah atau bersatu dengan istrinya dan sebagainya. Jelas di sini, jadi tidak ada kompromi ya. Ini saya sampaikan, meskipun kita nggak sepakat, kalaupun kalian tidak setuju dengan maksud Bapak ini atau penyampaian Bapak, jangan sampaikan di sini. Kalau Anda bilang, aku setuju Pak, akan saya turunkan nilainya. Ya, kalaupun kalian nanti kemudian hari bilang, aku setuju kok pernikahan jenis, jangan di kelas ini. Kalau kamu setuju di kelas ini, nilaimu saya turunkan. Bahkan KKM. Oke ya, jadi saya harapkan kalian hari ini sampai selama-lamanya pun tetap tidak setuju dan jangan kompromi akan pernikahan sejenis maupun LGBT ya. Jangan sampai kalian kompromi dan setuju hal itu. Paham ya anak-anaknya? Karena jelas di sini Tuhan menyampaikan manusia diciptakan berbeda tapi satu kesatuan. Berbeda laki-laki perempuan. Adam dan Hawa jelas. Namanya jelas. Tuhan sampaikan. Bukan Adam dengan Abdul. Ya, bukan Adam dengan apa lagi ya? Arya begitu ya, bukan. Tapi Adam dan Hawa jelas. Oke, ini peran Allah dalam keluarga. Jelas disampaikan ini loh pernikahan yang ku setujui laki-laki dan perempuan. Lalu dua jenis kelamin yang berbeda, bukan sama, berbeda.
Ya seperti kalian tahu nggak kalian mur dengan apa? Misalnya saya lupa lagi namanya lagi. Mur dengan baut. Dengan baut besar. Ya, mur dengan baut. Itu kan berbeda. Mur dengan baut itu berbeda. Jadi itulah yang Tuhan setujui, berbeda tapi ketika disatukan jadi satu, saling melengkapi. Jadi bisa berfungsi, ya. Kalau sama bagaimana bisa difungsikan? Nggak bisa diapa-apain. Tidak ada manusia yang bisa lahir dari dua jenis kelamin yang sama. Tidak ada. Tuhan tidak pernah memberikan atau membuat hal itu. Tuhan hanya membuat dua jenis kelamin yang berbeda, baru lahirlah manusia. Oke ya. Kalaupun kalian pernah tahu di YouTube ya, dari dua laki-laki lahirlah anak, nggak mungkin, tidak mungkin, tidak bisa itu ya. Oke, kembali ke topik. Jadi Tuhan, peran Allah dalam keluarga yang pertama lah, dia mulai dengan keluarga dengan dua jenis yang berbeda menjadi persatuan yang luar biasa, persekutuan yang luar biasa. Itu yang Tuhan mau. Apa itu persekutuan yang luar biasa? Saling membutuhkan, saling mendukung, saling melengkapi. Jadi ketika kalian menikah, kalian harus punya konsep aku butuh dia butuh aku. Jadi kalian saling membutuhkan, aku butuh dukungannya, dia butuh dukunganku. Saling mendukung. Ya bukan kemudian aku hebat, aku kepala keluarga. Aku kepala keluarga. Misalnya Pak John nih. Pak John kan kepala keluarga. Lalu kemudian saya katakan, kamu saya tidak butuhkan. Nggak boleh begitu ya. Sekalipun kepala keluarga, kita sangat membutuhkan istri membutuhkan kita. Saling mendukung dan saling melengkapi. Oke, ini ya peran Allah dalam keluarga. Ini masih belum ke dalam. Oke, kita dalami lagi satu persatu ya. Masih di halaman 4 ya. Kejadian 2 ayat 4, tulang rusuk. Artinya apa ini? Tuhan sudah menyiapkan kita pasangan hidup. Butuh memang waktu. Oh ya, karena kita mungkin memilih-milih. Jadi kalau kita sering memilih-milih memang butuh waktu untuk menemukan yang cocok dengan kita. Jadi tulang rusuk itu sudah disiapkan Tuhan. Semua kita disiapkan tulang rusuknya. Bagaimana dengan pastor dan frater dan sebagainya? Mereka memang memilih untuk melayani Tuhan. Jadi itu pilihan kita. Pilihan itu menikah itu pun pilihannya. Tapi memang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Kalaupun kita memilih, berarti itu free will kita, kebebasan kita. Memilih untuk tidak menikah, boleh. Ya, karena firman Tuhan mengatakan lebih baik bagimu tidak menikah ketika mau melayani Tuhan, lebih baik tidak menikah. Sehingga ketika engkau melayani, tidak ada yang kamu pikirkan, kamu hanya melayani saja. Kalau menikah kan gimana istri cerewet lah, istri beginilah, sulit bagi kita melayani. Kalau istri kita tidak mendukung, berat. Itu makanya pastor dan frater dan beberapa pastor ya paus memilih untuk menikah, alasannya jelas untuk Tuhan. Oke, ada juga orang yang tidak menikah, memilih menikah karena organnya di dalam tubuhnya rusak. Kalau dia menikah tetap tidak akan bisa memberikan keturunan kepada istrinya. Karena dia tahu hal itu, dia memilih untuk tidak menikah. Boleh. Ya. Karena mungkin istri mengharapkan, tetapi suami tidak bisa memberikan, kan susah. Ya kalaupun nanti sudah menikah, tetap tidak diberikan keturunan atau keluarga parsial, tetap bersama-sama sampai tua, sampai maut memisahkan. Tidak boleh buka cabang. Ya. Kembali ke topik ya. Jadi peran Allah dalam keluarga sangat-sangat penting. Meninggalkan ayah dan ibunya. Ini yang Tuhan pesankan buat kita, bahwa kita harus meninggalkan ayah dan ibu kita. Atau dengan kata lain, tanggung jawab. Buka halaman 4 ya. Ya, seperti bapak dan istri sudah menikah, kami harus meninggalkan orang tua. Meninggalkan orang tua tidak berarti melupakan. Meninggalkan di sini tidak bersatu dalam rumah. Meninggalkan di sini berpindah rumah atau berpisah rumah. Oke, supaya mertua atau orang tua kita bukan menjadi rusak keluarga yang kita baru bentuk. Seringkali ya banyak keluarga muda rusak karena mertua. Keluarga muda rusak karena orang tua. Karena apa? Karena omongan. Itu loh, istri itu nggak bisa begini kita orang tua kita. Kita malah dukung orang tua kita dan sebagainya. Ya,
rusaklah keluarga kita. Banyak saya temukan seperti itu. Jadi kenapa Tuhan perintahkan meninggalkan? Artinya bertanggung jawab bersama suami istri. Tanggung jawab. Oke, itu yang Tuhan maksudkan di sana. Lalu kemudian Tuhan suruh dalam Kejadian 2 ini bersatu dengan suami dan istrinya. Jelas ya, suami dan istri. Suami istri ya, itu bukan suami istri lain, tapi bersatu dengan istrinya. Artinya apa? Tidak mengenal perceraian. Suami istri bersatu, satu, bukan berdua ya, bersatu dengan suami istri. Dengan kata lain, tidak mengenal perceraian. Dalam iman Kristiani tidak ada perceraian. Nanti kita bahas ini di bab 2 tentang pernikahan dan perceraian. Kita akan bahas di sana yang lebih banyak ya. Sini masih dasar-dasarnya aja. Inilah maksud Tuhannya. Jadi keduanya menjadi satu daging. Artinya apa ini? Tidak ada orang ketiga. Apa maksudnya keduanya menjadi satu daging? Ini terjadi setelah terjadi pada malam pertama. Satu daging. Paham ya? Yang sudah menikah pasti paham. Tapi kalian kalau kalian kelas IPA pasti mengerti. Satu daging dalam artian misalnya. Artinya berhubungan biologis. Artinya tidak ada hubungan biologis yang lain di orang lain atau ketiga. Hanya istrinya lah satu daging itu. Oke ya, di sini artinya meninggalkan ayah dan ibu bertanggung jawab. Tidak boleh satu rumah bersama dengan orang tua. Itu kata firman Tuhan ya. Kalaupun satu rumah, kita tidak boleh merusak hubungan dan sebagainya. Ya, misalkan kalau kami kan istri ikut suami. Istri ini tidak boleh menjadi perusak hubungan saya dengan orang tua saya. Begitu. Bahkan orang tua saya tidak boleh menjadi perusak untuk saya. Alangkah baiknya saya meninggalkan orang tua. Alangkah baiknya. Kata firman, bukan alangkah baiknya. Kata firman, tinggalkan orang tua. Itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya punya pertanyaan, Mister. Oke, silakan. Kalau seandainya istri yang menjadi perusak hubungan orang tua dengan anak, gimana itu, Mister? Kalau pihak yang datang, ini kan saya katakan yang datang menjadi perusak. Nah, kita sebagai anak menjadi penengah. Nah, sebaiknya kata firman meninggalkan orang tua supaya tidak menjadi perusak ya. Tapi kalau istri kemudian menjadi perusak, nah, maka kita sebagai kepala rumah tangga atau sebagai tahu kebenaran, maka kita harus menyampaikan kepada istri bahwasanya tidak boleh menjadi perusak bagi keluarga. Memang agak berat hal ini, tetapi seringkali terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, intinya ya kita harus didik istri kita. Memang sebelum menikah dengan seorang yang kita cintai, istri kita harus mengenal dia dan mengenalkan semua orang tua kita, karakter orang tua kita, mengenalkan semuanya supaya dia tahu gambaran seperti apa orang tua kita. Dan kemudian kalau terjadi seperti itu, ya kita harus cari jalan, tidak boleh sampai ke orang tua hal itu. Sesuatu yang terjadi di rumah cukup terjadi di rumah, tidak boleh keluar dari pagar rumah. Cukup di rumah, selesaikan di rumah. Terjadi hanya di sini. Tidak boleh hal ini keluar atau orang tua tahu. Misalkan kita pun marah-marahan di rumah, cukup hanya kita berdua yang tahu. Kalaupun ada anak pun tidak boleh tahu. Cukup berdua saja. Ini memang sulit, tetapi itulah yang harus kerjakan. Misalkan ada istri yang nggak suka, cukup kita beritahu tidak boleh seperti itu dan sebagainya, karena ini akan berbahaya dan merusak hubungan saya keluarga dan keluarga besar. Nah, seringkali terjadi seperti itu, tapi ingat tanggung jawab kita mengingatkan, memaafkan dan juga membawa jalan kebenaran. Mungkin itu ya yang harus saya lakukan, beri pengertian kepada perempuan atau istri. Supaya tidak salah. Memang dari awal harus dijelaskan ya, siapa orang tua kita, bagaimana dan sebagainya. Supaya dia tidak bingung, seperti ini ternyata mertua saya dan sebagainya. Oke, ada lagi pertanyaan? Mungkin hanya itu jawaban saya, atau ada yang nambahin? Thank you, Mister. Oke, terima kasih. Ada lagi yang bertanya tentang ini? Harus meninggalkan ayah dan ibu. Kenapa harus meninggalkan? Seperti kita di sini ya, di Bali, kita melihat bahwasanya
satu komplek ya, di situ kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga, dan di tengah, kemudian ada mertua dan sebagainya, satu semua. Gimana seperti itu ya? Ya, ingat lagi-lagi tidak boleh mencampuri. Kalau sampai mencampuri pihak yang datang ini adalah biasanya seperti saya laki-laki, pihak yang datang kan perempuan, mengikut saya laki-laki. Pihak yang datang tidak boleh mencampuri keluarga. Ya, jadi dia pun hanya memberikan aja masukan, begini Pak, begini Pak. Ya, itu sebagai pihak ini harus ambil keputusan yang tepat, tidak boleh kemudian merusak. Ya, sebaiknya memang meninggalkan ayah dan ibu sebaiknya begitu ya. Kalau kemudian ayah dan ibu kita sudah tua, maka kita bertanggung jawab memberikan kebutuhan ekonominya ataupun kemudian memelihara dan menjaga dia. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ketiga hal ini sudah paham ya? Kata firman harus meninggalkan ayah dan ibu, itu memang itu jelas satu-satunya. Karena bisa akan terjadi kerusakan di dalam itu oleh pihak yang datang atau pihak yang lemah. Ya, misalkan istri yang datang, tapi laki-laki yang lemah, istri kemudian mengontrol. Begini Pak, begini Pak. Ya, kita datang ngomong sama orang tua kita nggak suka, bodoh kali kamu. Ngapain kamu mau disetir? Akhirnya rusak dan sebagainya. Lebih baik tinggalkan orang tua ya, meninggalkan. Oke, berikutnya peran Allah dalam kehidupan keluarga. Yang berikutnya adalah kita cek satu-satu ya. Kita masuk kepada peran Allah di keluarga Kana. Waktunya. Oke. Mari kita cek satu-satu ya, bagaimana peran Allah di dalam keluarga ini. Nah, ini pertama-tama di pernikahan Kana. Ya, di dalam pernikahan saja Tuhan persiapkan. Saya sedikit cerita perihal pernikahan Mr. John ya. Kami menikah di tanggal 21 Agustus. Bulan depan sudah setahun ya. 21 Agustus 2020. Nikah pada saat masa pandemik. Ya, pertama-tama kami sedih karena kami tidak bisa mendatangkan kedua orang tua kami. Pertama kesedihan kami karena tidak bisa disaksikan langsung oleh kedua orang tua kami waktu kami menikah. Kami menikahnya di Bali. Hanya kami masih pemberkatan di gereja. Belum nikah adat. Kalau kami adat ya, ada adatnya, dan kami ada nikah adat. Itu belum. Kami masih nikah di gereja dan juga sudah pencatatan sipil negara. Jadi Tuhan cukupkan semuanya. Sekalipun kami sedih, tidak bisa kami menghadirkan orang tua kami, tapi kami tetap bersyukur Tuhan menolong kami. Saat itu memang keuangan, ya perekonomian kami tidak terlalu baik. Kami menikah, mungkin kalian kaget ya, dana yang kami keluarkan. Tidak sampai 5 juta kami keluarkan dana, sampai beli cincin, beli tempat, resepsi, semuanya. Kami tidak mengeluarkan uang sampai 5 juta. Bahkan honeymoon kami, semuanya. Semuanya itu ternyata disiapkan Tuhan. Orang-orang yang kami layani itu dikirim Tuhan untuk menjadi sponsor kami waktu kami menikah. Tidak, bayangkan pernikahan tidak mengeluarkan sampai uang 5 juta loh. Baik itu, kalian tahu ya bunga yang dipegang pengantin perempuan itu berapa harganya? Itu bunga hidup ya. Bunga hidup. Wow, itu mahal sekali. Hias mobil, banyak sekali. Hias mobil, hias tempat pernikahan, itu banyak. Biayanya itu bisa puluhan juta, bahkan nyampe ratusan ya. Tapi kami tidak sampai mengeluarkan uang sebanyak itu. Ya, itu memang berkat yang Tuhan. Jadi gini nih, Tuhan berperan dalam keluarga, dalam pernikahan pun Tuhan siapkan. Memang tidak, kadang-kadang aku takut menikah. Kenapa? Keuangan. Banyak orang berkata, aku cukup dulu, aku punya 3 kunci dulu. Apa itu? Kunci berangkas, kunci rumah, kunci kendaraan. Ketiga ini setelah aku pegang, aku mau menikah. Kapan kamu punya 3-tiganya?
Mungkin Tuhan izinkan engkau punya tiga-tiganya setelah menikah. Nggak tahu rencana Tuhan. Lalu kemudian kau tunggu-tunggu 3 kunci tadi. Kunci berangkas, apa itu berangkas? Kunci uang maksudnya berangkas, ya tempat uang. Kunci rumah. Kapan kamu punya rumah? Mungkin Tuhan menghendaki kamu punya rumah setelah menikah. Kunci kendaraan. Mungkin Tuhan kehendaki kamu punya kendaraan mobil dan sebagainya itu setelah menikah. Kita nggak tahu kehendak Tuhan. Kalau kita kemudian kerja terus, aduh hilang lagi uang itu, nggak nikah-nikah. Padahal Tuhan rencanakan, kamu dapat semua itu setelah menikah. Kamu berjuang mati-matian tidak bisa, kata Tuhan. Jadi dalam pernikahan pun Tuhan sediakan. Mari kita lihat pernikahan di Kana. Ini cerita saya ya. Saya cek apakah Tuhan berkati atau tidak. Cek pernikahan di Kana. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Kamu tahu ceritanya ya? Kalian tahu ceritanya? Di mana saat itu pernikahan ini sedang berlangsung. Lalu kemudian memang dalam perjamuannya itu ada perjamuan untuk minum anggur. Anggur yang tua dan manis. Tandanya pernikahan itu berhasil. Kalau tamu-tamunya semua sudah minum anggur tua dan manis itu. Tetapi masih berjalan acara, tamu-tamu sedang berdatangan, anggur yang tua dan manis itu habis. Kalau itu sampai orang yang datang itu hanya minum air putih, berarti ini yang menikah ini tidak akan diberkati begitu dengan orang itu. Apa ini minum air putih doang? Ini apa ini? Pasti gitu ya. Masih orang jas dan orang pasti mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap pernikahan itu. Oleh karena itu Tuhan tahu bakal terjadi sesuatu masalah. Maka apa yang dilakukan Maria di sini? Ibunya Yesus, Bunda Maria. Yesus dipanggil. Yesus, lakukan sesuatu. Ini anggur untuk perjamuan. Anggur untuk dibagikan ke tamu. Habis. Apa kata Yesus? Jelas. Waktuku belum tiba, Ibu. Waktuku belum tiba. Aku belum dimuliakan. Aku belum mempermuliakan dan memuliakan. Belum. Waktuku belum tiba. Tapi karena Bunda Maria tahu bahwa Yesus adalah Allah, lakukan sesuatu. Lalu kemudian apa? Pelayan-pelayan dengarkan apa yang dia sampaikan. Oh, tidak mau Yesus? Oke, silakan ambil tempayan. Isi dengan air. Kan gitu ya. Pelayan-pelayan dengarkan apa yang dia akan sampaikan. Anakku ini katakan. Dengarkan. Apakah mau Yesus malah masa menolak ibunya? Tidak mungkin. Sekalipun waktunya belum tiba. Karena itu adalah pernikahan di Kana. Artinya, bukan karena perintah Maria, bukan karena apa-apa, karena pernikahan itu Tuhan sangat konsentrasi. Dan juga karena Maria tahu pernikahan itu penting. Dia juga pernah menikah dengan Yesus ya, tahu hal itu penting. Maka sesuatu yang Yesus lakukan, mujizat, mengubah air menjadi anggur, itu mujizat pertama. Artinya apa ini? Tuhan pasti lakukan mujizat-mujizat di keluarga. Ya, jadi itulah peran Allah dalam keluarga. Peran Allah dalam keluarga sangat jelas. Pasti memberikan mujizat dan memberkati keluarga. Nah, oke, apakah Anda percaya atau setuju kalimat ini? Dengarkan baik-baik. 5 bersaudara, satu di antaranya pasti gagal dan menjadi bumerang atau menjadi masalah. Apakah Anda percaya atau setuju kalimat ini? 5 bersaudara, atau 3 atau 4 bersaudara, atau 5 atau 6 bersaudara. Satu di antaranya pasti menjadi pemicu masalah, atau membuat sesuatu masalah di luar keluarga, atau menjadi bumerang bagi keluarga. Apakah Anda percaya, setuju kalimat ini? Satu orang, Nathaniel Robert. Apakah kamu setuju dengan kalimat ini? Setuju atau tidak dengan kalimat ini? 5 atau 6 bersaudara. Satu di antaranya pasti menjadi pemicu masalah atau bumerang atau menjadi sumber masalah. Apakah engkau setuju kalimat ini? 5 dari 6 bersaudara kan, Mister?
Nah, 6 bersaudara, satu diantaranya itu pasti ada menjadi masalah atau bumerang atau pemicu permasalahan. Apakah kau setuju kalimat itu? Setuju sih, Mister. Hah? Gimana? Saya setuju sih, Mister. Gimana alasannya? Coba kasih alasan sedikit. Kenapa 5 bersaudara, satu diantaranya pasti menjadi masalah? Apakah ada kesaksian atau ada sesuatu yang kamu lihat dari tetangga? Kenapa setuju? Coba kasih penjelasan. Karena dari 6 saudara itu pasti ada satu saudara atau satu anaknya itu yang nggak menjalani hidupnya dengan ke jalan yang benar gitu, misal. Oh iya, karena ada beberapa kesaksian mungkin kita lihat ya. Oke, kita tampung dulu. Lalu Clarence Rafael, gimana menurut Clarence Rafael? Apakah kamu setuju atau tidak? 5 bersaudara atau 6 bersaudara, satu diantaranya pasti menjadi sumber masalah atau sumber bumerang dalam keluarga. Setuju atau tidak? Saya kurang setuju, Mister. Ya, alasannya? Karena itu belum pasti, Mister. Kalau misalkan orang tuanya itu bisa memperhatikan semua anak-anaknya dengan benar, Mister, pasti tidak akan membuat masalah, Mister. Oke, cukup ya. Jadi ada yang tidak, ada yang setuju, ada yang tidak. Memang kalau kita lihat di dalam fakta kehidupan, sering kita temukan, sekalipun orang tuanya pendeta, 5 anaknya atau 3 anaknya, satu diantaranya jadi masalah. Ini saya temukan di Solusi Live, YouTube Solusi Live. Tetapi saya juga temukan di pihak lain, 5 anaknya, 5-5-nya berhasil beruntung. Bahkan dari sesuatu tentara, polisi, dokter, semua jadi. Sungguh indah sekali melihat foto-foto mereka terpampang di dinding rumah orang tua itu. Senang sekali lihatnya ya. Semua anaknya berhasil. Nah, tidak menjadi nih ya kepastian ya. Sekalipun 5 anaknya orang tuanya pendeta, sekalipun 5-nya berhasil, tidak dari kepastian hal itu. Tetapi tidak ada jaminan ya, orang tua pendeta anaknya semua berhasil, tidak jaminan orang tua pendeta jadi anak berhasil. Tidak juga jaminan orang tua yang miskin anaknya bobrok semua, tidak juga. Ada orang yang miskin tapi anak-anaknya berhasil semua. Seperti kami di kampung ya, orang tua kami pekebun, petani, ya peternak, tapi anaknya wisuda semua, berhasil semua anak-anaknya. Jadi itu kembali kepada kerja keras, kepada orang tua ya. Jadi iblis itu hanya mengacaukan. Ini kalimat yang saya dengar mungkin dari kalimat yang keluar dari mulut iblis begitu ya. 5 dari 5 bersaudara, satu dia pasti rusak. Itu saya dengar pernah kalimat itu. Tetapi lagi-lagi mari kita membawa semua anak itu ke dalam Tuhan. Memang pasti ada karakter yang berbeda yang akan jadi bentrok, tapi kita harus saling memaafkan. Ya, lambat laun akan baik. Jadi anak-anak bisa 1 bahkan 2 menjadi bumerang, bahkan semua bisa jadi bumerang ketika anak itu tidak dididik dengan baik. Tapi kemudian anak itu kita didik dengan baik, maka semuanya bahkan 10, 11 pun seperti keluarga Halilintar ya. Kalau dididik dengan baik, maka semuanya produktif dan menghasilkan. Bisa terjadi. Jadi di sini kita belajar tidak jaminan ya, orang tua pendeta, orang tua miskin, anaknya baik dan rusak, tidak jaminan. Kembali kepada didikannya, kembali kepada proses pendidikan masing-masing dan keluarga. Oke ya, seperti pernikahan di Kana, kembali ke topik. Pernikahan di Kana, Tuhan sangat konsen kepada keluarga yang 11 anaknya, keluarga yang 10 anaknya, 9 anaknya, 8 anaknya, Tuhan sangat konsentrasi. Tuhan tidak pernah abaikan satupun di antara anak-anak itu. Tuhan peduli. Oke ya. Berikutnya. Oke, sebelum saya ke sana tentang anak-anak tadi, saya teringat satu pertanyaan buat kalian. Masih ada 4 menit lagi waktu ya. Ada kalimat mengatakan banyak anak, banyak rezeki.
Setujukah kalian akan kalimat itu? Kalau setuju, apa alasannya? Enggak, Mister. Kalau tidak setuju, Enggak, Mister. Oke, berikan tidak setuju, apa alasannya? Kan kalau banyak anak kan banyak pengeluaran, Mister. Oke, logika. Ya. Nggak relate, Mister, sama zaman sekarang. Satu anak aja sekolah udah bisa, misalnya dia kebutuhan sekolah aja udah bisa hampir 1 juta 1 bulan. Belum lagi lain-lain. Kemudian kan kita kan, maksudnya kalau menurut pandangan saya, kita kan si anak itu tidak pernah menginginkan untuk dirinya turun ke dunia. Sedangkan kan dia sebagai orang tua, suami istri lah yang menginginkan itu anak. Jadi kan sebenarnya kan yang berhutang kepada anak itu kan bukan si anak yang berhutang kepada ibunya atau orang tuanya, tapi si orang tua inilah berhutang kepada anaknya untuk mempertanggungjawabkan dia udah menghadirkan si anak ini ke dunia, jadi harus memberikan si anak ini kehidupan yang layak dari sisi pendidikan, kasih sayang, rumah, perlindungan, dan lain-lain. Jadi menurut saya agak aneh sih, Mister. Menurut saya agak kuno banget kalau ada orang yang bilang semakin banyak anak semakin banyak rezeki, yang ada semakin banyak masalah, Mister. Oke, kita mau dulu. Ada lagi, banyak anak banyak rezeki. Adakah yang setuju? Ini. Coba Clarence, Rafael. Clarence Rafael gimana pendapatnya? Banyak anak banyak rezeki, setuju tidak? Sebelum kita ke Clarence. Ya tidak setuju, Mister. Tidak setuju, oke, cukup ya. Tadi sudah sama tidak setuju. Karen. Ya, Mister. Gimana? Saya nggak setuju. Oke, alasannya apa? Karena banyak sedikitnya anak itu pasti Tuhan berkati, semuanya pasti cukup gitu loh, Mister, sesuai dengan kebutuhan kita gitu loh, Mister. Oke, berarti ini beda ya, banyak atau sedikitnya anak itu Tuhan pasti cukupkan ya. Oke, kalau Aksara, coba Aksara, apakah kamu setuju? Banyak saya anak banyak. Nggak setuju, Mister. Tidak setuju. Karena dia nggak sebenarnya nggak relate. Kalau misalnya anak udah punya udah punya penghasilan, belum tentu kan bisa sepenuhnya memberikan penghasilan itu ke orang tuanya. Pasti seorang anak yang sudah bekerja pasti akan menghidupi dirinya sendiri lebih dahulu, baru ke orang tuanya. Jadi menurut saya kalau misalnya punya banyak anak dan akhirnya anak itu semua kerja, belum tentu penghasilan anak itu akan dikasih ke orang tuanya. Ditambah lagi kalau misalnya punya banyak anak, berarti kan banyak pengeluaran harus dilakukan, harus mengeluarkan uang untuk makanan, untuk sekolah. Kan nggak mungkin kan anak nggak sekolah. Kalau nggak sekolah gimana mau kerja kan? Untuk sekolah, untuk keperluan sehari-hari. Menurutku sih kalau misalnya kebanyakan anak itu justru malah kebalikannya, bikin tambah susah dan bikin bangkrut jatuhnya. Oke, cukup yang baik. Kita melihat kondisinya pada saat itu memang kondisinya banyak anak banyak rezeki karena bisa dibekerjakan anak itu, kemudian anak itu dapat berkat. Lalu di sisi lain di dalam masa sekarang itu kan dulu kan banyak anak banyak rezeki, kemudian ada keluar istilah keluarga berencana, artinya sehat dan sejahtera dan membatasi kelahiran. Jadi ya kita harus membatasi 2 anak cukup, begitu kalimat itu keluar. Lalu kemudian masuk ke generasi kalian. Memang sekarang ini banyak anak, memang banyak pengeluarannya. Memang Tuhan akan cukupkan ya biaya masing-masing. Tuhan pasti berkati masing-masing ya. Tapi ya seperti yang Dimas, Karen semua katakan tadi, memang betul. Sekarang ini kan tanggung jawab orang tua kepada anak satu saja itu bagaimana sekolahnya, bagaimana gizinya, semuanya butuh biaya. Zaman sekarang ini, ya 1-2 anak itu udah butuh biaya besar sekali, apalagi masuk sekolah ya. Belum lagi buku-bukunya, bajunya, kehidupan primer, kehidupan sekundernya, semuanya butuh. Jadi berhikmatlah ya, seperti yang sekarang diajukan bahwasanya berencana. Artinya keluarga yang berencana, keluarga yang sangat sejahtera dan sehat dan membatasi kelahiran. Ya, Bapak juga tidak setuju akan hal itu. Ya, karena melihat kondisi sekarang ini, dulu memang relevan hal itu. Tapi hal itu kalau kita pasang atau
kita paksakan untuk zaman sekarang, orang tuanya pasti, iya kalau memang seperti keluarga Halilintar masih oke lah ya, dalam artian kalau orang tuanya punya, tidak masalah ya, kembali kepada orang tua. Kalau orang tuanya punya, artinya punya bisnis, punya usaha, punya uang, semua lengkap dan sebagainya. Kalau dia punya anak, bisa seperti Keres tadi bilang, pendidikannya, kesehatannya bisa ditanggungjawabkan, is okay. Ya, tapi kalau sederhana, pas-pasan, dipikirkanlah ya akan hal itu. Nanti kalian akan berkeluarga, waktunya habis ya. Kalian berkeluarga, pikirkan akan hal itu. Kalau kalian cukup-cukup saja, sudahlah batasi. Ya, kalian pasti tahu ya cara membatasinya bagaimana. Saya sudah belajar hal itu. Jadi Bapak juga sampaikan, untuk zaman sekarang tidak lagi relevan banyak anak banyak rezeki. 1-2 anak saja cukup, ya asalkan berhasil dan beruntung mereka. Oke, sampai sini pertemuan kita akan bahas peran Allah dalam keluarga selanjutnya di pertemuan berikutnya ya. Ini masih di pernikahan di kerana Allah sangat konsen. Mulai pernikahan, mulai anak dan keluarga. Mari kita berdoa. Oke, salah satu orang mungkin ya akan berdoa untuk memimpin kita. Saya minta ini ya, Karen, boleh Karen ya? Karen akan berdoa. Lalu kemudian setelah itu buka semua kameranya, Bapak akan panggil nama, lalu kemudian boleh tinggalkan Zoom kita. Karen bisa buka kameranya, kemudian berdoa buat kita semua. Oh ya, sebentar, Mister. Oke, misalnya kita tunduk kepala, kita sama-sama berdoa, Karen akan berdoa buat kita. Kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh bersama-sama belajar pelajaran agama Tuhan. Kau berkati kami lagi untuk memahaminya ke depan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati guru kami yang sudah mengajarkan kepada kami ya Tuhan. Terus tambahkan hikmah dan pakai secara luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak di kerajaan sorga. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih nama yang Mr. John sebut. Boleh tinggalkan meetingnya. Terima kasih. Clarence, Sean, Winona, thank you ya. Nicholas, terima kasih. Prakorso, Ricky ya. Mister. Terima kasih. Dimas, Aksara, terima kasih. Ricky Terima Gunawan. kasih, Mister. Mister. Sama-sama ya. Kakak, terima kasih. Nathaniel, Angel, anak Agung Bagus, terima kasih. Kevin, terima kasih. Jocelyn, Karen, Kania, terima kasih. Giselle, Samuel, Budi Dharma, Kristianto, Elfran, Bu Yarma, dan Terima kasih, Mister. ya semua Evan, terima kasih. Kristianto, terima kasih. Ben, terima kasih Ben. God bless you semua, Tuhan berkati.